Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu ya. Ibu tunjuk salah satu untuk memimpin doa. Ayo, Kak Neta, pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, pada hari ini apakah ada yang nggak masuk? Anton. Coba ibu absen ya. Ya. Coba ibu absen ya. Sama Dito. Mbak Neta ada. Mbak Desta. Hadir. Mbak Genia. Mas Damar. Hadir. Mas Rehan. Hadir. Mas Gilang. Mas Gilang hadir nggak? Hadir. Mas Nopal. Hadir. Mas Arif. Mas Maulana. Hadir. Hadir. Dito. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mempunyai yang namanya tepuk semangat. Nah, kalau Ibu bilang tepuk semangat 1, nanti kalian peraga dengan seperti ini ya. Tepuk, tepuk. Ayo diikuti. Tepuk semangat 1. Tepuk. Nah, kalau Ibu bilang tepuk semangat 2, nanti kalian peragakan dengan seperti ini. Tepuk, tepuk, hu. Seperti itu. Ayo ulangin lagi. Nah, kalau ibu bilang tepuk semangat 3, nanti kalian tepuk seperti ini. Tepuk, tepuk. Kalau ibu bilang tepuk semangat 1, 2, 3, nanti kalian gabung ya. Tepuk. Ayo ikuti. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini ingin belajar mengenai apa? Tahu. Penyajian tabel sederhana. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa sih data itu dan apa sih dari penyajian data, dan dalam penyajian data itu terdapat apa saja. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, kalau semisal kalian ingin menghitung makanan favorit yang terdapat di teman sekelas, maka kalau semisal dalam makanan favorit terdapat di kelas dapat kita terapkan dan dapat mudah dibaca, itu kira-kira dibentuk dalam apa agar mudah dibaca dan mudah dipahami? Tulisan. Tabel. Nah, kita bisa menggunakan dengan tabel atau dalam penyajian data. Nah, setelah itu hari ini kita akan mempelajari mengenai apa sih pengertian data dan penyajian data, yang dimana ada jenis-jenis penyajian data, fungsi dan kegunaan tiap bentuk penyajian, dan cara membuat serta cara membaca dan menginterpretasi data. Nah, di sini ada yang tahu nggak pengertian dari data itu apa? Yang tahu? Informasi. Nah, data itu adalah sekumpulan fakta, angka, atau simbol sebuah informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pencatatan, atau penelitian. Nah, data sendiri itu bersifat kuantitatif atau berupa angka, atau kualitatif yaitu berupa kata atau deskripsi. Nah, data tersebut itu dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis yang gunanya untuk mendapat kesimpulan atau keputusan tertentu. Nah, sebelum diolah, data itu juga bersifat mentah dan belum memberikan makna yang jelas, yang dimana dari pengertian data tersebut dapat disimpulkan sebuah informasi yang dikumpulkan dan bisa dianalisis. Nah, dalam penyajian data itu merupakan menyederhanakan sebuah informasi, memudahkan pemahaman, dan membantu pengambilan sebuah keputusan. Nah, dalam jenis-jenis penyajian data tersebut ada berupa tabel sederhana yang dimana disusun data dalam bentuk baris dan kolom, komponen tabel yang berisi judul, baris, kolom, dan isi. Nah, ada juga grafik yang dimana kita hari ini akan mempelajari grafik batang.
Nah, di mana ada diagram torus, yaitu menyajikan data dalam menggunakan tanda torus. Nah, dalam fungsi atau kegunaan tiap bentuk penyajian, kita mempelajari mengenai grafik tabel. Jadi untuk analisis detail dan akurat, seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin menunjukkan cuplikan video. Nanti kalian simak ya. Kalau lo bawa cemilan pulang ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibu mau kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen strawberry-nya ada 10. Donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data Mini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini, kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya, Kak? Contohnya, dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibu mau kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Nah, kira-kira udah pada paham? Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu beri soal LKPD ini dan 1 buah dadu. Yang dimana dalam dadu ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tiap-tiap HVS di sini. Nah, untuk untuk HVS pertama, ini kalian menuliskan torus. Nanti jumlah popcorn yang terdapat dalam dadu ini ada berapa? Nanti kalian tulis menggunakan torus. Yang dimana torus pada tahu seperti apa? Torus itu ya garis. Nah, nanti di bagian frekuensi kalian tuliskan saja dengan angka, dan di jumlah kalian juga tuliskan dengan angka. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, untuk yang LKPD terakhir ini, yang pertama itu snack yang dipilih, yang dimana dipilih ada apa saja snack dalam dadu ini, seperti itu. Ini untuk kelompok yang belakang. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Iya, Bu. Popcorn, bat, popcorn, bat. Garis. Es krim. Keks. 5. Ya, ini dapat burger 2. Dapat lollipop 6. Ini dapat sandwich 3. Ya, dapat kebab. Es krim. Udah selesai. Sudah selesai, Bu. Itu yang belakangnya Oh iya, lupa. dibuat diagram batang ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tunjuk 1 kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya. Ayo kelompoknya. Anggun. Kelompoknya Anggun. Mbak Desta, ayo maju untuk presentasi dulu.
perwakilan saja. Presentasi. Ya, dibaca. Di sini ada makanan kesukaan. Tampil frekuensi makanan kesukaan. Ini ada popcorn. Ada 4. Nah, untuk diagram batangnya seperti ini ya. Jadi yang paling tertinggi yaitu lollipop. Ya, karena banyak yang suka lollipop. Nah, untuk yang ini dibacakan. Snack yang paling banyak dipilih adalah lollipop. Kemudian banyak siswa yang memilih lollipop adalah 6. Banyak siswa yang memilih es krim adalah 2. Jumlah seluruh siswa yang memilih snack adalah 23. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nah, ya, untuk kelompok 2 maju presentasi ya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini jawabannya untuk yang popcorn itu turusnya 4, frekuensi 4. Yang kue ini 5, sandwichnya 3, Ya. burgernya 2, lollipopnya 6. Ya. Terus ini es krimnya 2. Ya, lalu diagram batangnya bentuknya seperti apa? Seperti ini, Bu. Ditunjukkan ke teman-teman dong. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Bagus. Jadi yang paling banyak yang mana? Yang gambar Yang apa? Lollipop Berapa? 6. 6. Terus yang urutan kedua? Yang kedua ini Ini apa? Ya. Kue. Oh, yang ketiga? Sebelah. yang ke Sebelah. popcorn. Ya, yang keempat? Keempat itu sandwich, Ya, yang kelima? burger sama es krim. Ya, oke. Yang terakhir, ayo dijawab. Snack yang paling dipilih itu lollipop. Mm-mm. Yang paling banyak dipilih itu lollipop. Mm-mm. Siswa yang memilih lollipop itu ada 6. Oh, Terus banyak siswa yang memilih es krim itu 2. ya, Terus lalu? jumlahnya itu 23. Ya. Oke, terima kasih, betul. Dikumpulkan ya. Nah, setelah itu Ibu ingin mengecek kemampuan kalian mengenai pembelajaran hari ini, yang dimana ini nanti dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit, lalu nanti dikumpulkan ya. Sudah, Bu. Ya, dimulai dikerjakan ya. Ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kita hari ini mempelajari mengenai apa aja sih? Mengenai apa? Tabel, Tabel. Lalu diagram, diagram apa? Diagram batang. Lalu apa lagi? turus. Terus. Nah, mengenai materi hari ini itu juga berguna bagi pengolahan data, yang dimana kita sering temui berupa tulisan yang begitu banyak. Maka kita disederhanakan dengan bentuk diagram batang, tabel maupun turus, itu memudahkan kita untuk mengolah sebuah informasi. Nah, apakah kalian ingin bertanya mengenai materi hari ini Tidak ada, Bu. yang kira-kira belum jelas? Ini, Bu. Ini ngerjainnya. Sudah, Bu, tidak Sudah, Bu. ada. Ya. Maka kalau kalian sudah paham untuk materi hari ini, pembelajaran kita cukup sekian. Maka kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Ibu tunjuk Mbak Gania, ayo mimpin doa, ayo. Berduduk siap berdoa. Beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.